Media pembelajaran adalah suatu alat yang dapat digunakan sebagai perantara dalam memberikan informasi kepada orang atau siswa dengan berbagai alat yang meliputi radio, televisi, buku, koran, majalah, dan sebagainya dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya yaitu fungsi dari media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu fungsi media sebagai sumber belajar. Nah, fungsi ini adalah fungsi utama dari media pembelajaran itu sendiri, yang mana media dapat berperan sebagai pengganti guru yang notabene-nya adalah sumber materi bagi siswa. Kemudian yang kedua adalah fungsi semantik. Nah, fungsi semantik ini artinya kemampuan media dalam menambah pembendaharaan kata yang maknanya benar-benar dipahami oleh siswa. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi manipulatif. Nah, fungsi manipulatif ini memiliki beberapa karakteristik umum, diantaranya adalah merekam, menyimpan, melestarikan, merekonstruksi, dan mentransformasikan suatu objek atau peristiwa tertentu. Nah, berdasarkan karakteristik ini, maka media pembelajaran memiliki 2 kemampuan, yaitu kemampuan dalam mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, dan yang kedua mengatasi keterbatasan indrawi. Dalam mengatasi keterbatasan waktu, artinya media itu dapat menghadirkan suatu peristiwa atau objek yang tidak dapat dihadirkan secara langsung. Nah, contohnya ketika guru mengajar materi sejarah Candi Borobudur, guru tersebut tidak mungkin menghadirkan candi ke dalam kelas, maka akan digunakan media buku atau video yang dapat membantu siswa untuk lebih memahami bagaimana bentuk Candi Borobudur dan bagaimana sejarah panjang dari candi itu. Nah, lalu fungsi kemampuan dalam mengatasi keterbatasan indrawi. Kemampuan dalam mengatasi keterbatasan indrawi yang artinya membantu siswa dalam memahami suatu objek yang sulit diamati karena kecepatan, bentuk, atau objek yang memang membutuhkan kejelasan suara. Contohnya ketika guru mengajar pembelajaran tentang tumbuhan yang dituntut untuk mengamati struktur dari tumbuhan itu. Nah, maka guru akan menggunakan media mikroskop untuk menunjang pembelajaran siswa sehingga siswa dapat memahami materi yang ada. Kemudian fungsi yang keempat adalah fungsi psikologis. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu atensi. Jadi media itu berfungsi untuk menarik perhatian siswa sehingga siswa dapat lebih berkonsentrasi dalam pembelajaran dan pembelajaran jauh lebih menarik. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi afektif. Nah, misalkan pada penggunaan media visual. Di sini akan dapat terlihat dari bagaimana siswa itu tertarik untuk mendengarkan penjelasan guru dengan menggunakan media visual itu. Kemudian media visual ini juga dapat mengunggah emosi dan juga sikap siswa saat belajar. Dan selanjutnya adalah fungsi kognitif. Seperti yang kita tahu bahwa penggunaan media pembelajaran dapat menambah atau meningkatkan pengetahuan siswa lebih jauh dibandingkan ketika guru tidak menggunakan media apapun. Fungsi kompensatoris. Nah, dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dapat dikatakan bahwa media visual dapat membantu mereka yang kurang atau sulit dalam memahami pembelajaran yang dilakukan melalui penjelasan secara verbal atau penjelasan melalui buku-buku tertulis. Kemudian fungsi yang selanjutnya yaitu motivasi. Nah, penggunaan media ini dapat memotivasi siswa atau meningkatkan motivasinya dalam belajar karena pembelajaran tidak akan berlangsung secara membosankan. Kemudian fungsi yang terakhir yaitu fungsi sosiokultural.
Fungsi sosiokultural ini artinya media dapat mengatasi hambatan-hambatan sosiokultural antara siswa komunikasi pembelajaran. Nah, di sini contohnya adalah ketika guru mengajar di kelas yang anggota siswanya itu lebih dari 40 siswa. Nah, tentunya guru akan mengalami kesulitan untuk memahami satu persatu karakteristik siswa. Dan penggunaan media di sini dapat memberikan rangsangan, persepsi, dan pengalaman yang sama kepada siswa sehingga memudahkan siswa dalam belajar. Prinsip yang perlu diperhatikan agar media yang digunakan tepat memenuhi sasaran pembelajaran adalah yang efektif dan efisien, relevan, serta produktif. Ada 3 prinsip dalam pemilihan media pembelajaran, yaitu prinsip efektivitas dan efisien. Efektivitas pembelajaran tercapai bila keberhasilannya dapat diukur dari tingkat ketercapaian tujuannya. Jika semua tujuan pembelajaran telah tercapai, maka disebut dengan efektif. Sedangkan efisien adalah bila tujuan pembelajaran dapat dicapai menggunakan sumber daya yang tersedia sekecil mungkin. Sumber daya tersebut dapat berupa biaya, waktu, dan sumber daya lainnya. Jangan sampai media yang digunakan tidak mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Karena itu, dalam memilih media pembelajaran yang akan digunakan harus tepat dan menjadi prinsip penting untuk yang akan digunakan. Yang kedua, prinsip relevansi. Prinsip relevansi, pertimbangan kesesuaian media materi yang akan digunakan dan yang akan disampaikan juga perlu menjadi pertimbangan tenaga pendidik dalam memilih suatu media pembelajaran. Tenaga pendidik dituntut juga bisa memilih media yang sesuai dengan tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Media yang relevan akan meningkatkan fungsi dan manfaat itu sendiri. Semakin relevan media yang dapat dipilih, maka semakin mendukung dalam pencapaian pembelajaran peserta didik. Dan yang ketiga adalah prinsip produktivitas. Prinsip produktivitas dalam memilih media pembelajaran juga perlu diperhatikan, mendapat perhatian dari peserta didik. Selain prinsip efektivitas dan efisien, media pembelajaran yang produktif memudahkan peserta didik dan pendidik mencapai hasil pembelajaran yang optimal dan sesuai. Yang terakhir yaitu klasifikasi media pembelajaran yang tergantung dari berbagai sudut pandang yang kita lihat. Nah, dalam hal ini ada 3 sudut pandang, diantaranya adalah yang pertama, dilihat dari sifatnya. Maka media pembelajaran ini ada 3 jenis, yaitu media auditif, media visual, dan media audiovisual. Nah, yang media auditif ini adalah media yang hanya dapat didengar saja, atau media yang cuma memiliki unsur suara, seperti radio dan rekaman suara. Kemudian yang media visual. Media visual ini yaitu media yang hanya dapat dilihat saja, tidak mengandung unsur suara. Contohnya seperti film slide, foto, transparansi, lukisan, gambar, dan lain-lain. Yang macam bentuk bahan itu dapat dicetak seperti media grafis. Kemudian yang ketiga, media audiovisual, yaitu media yang selain mengandung unsur suara juga mengandung unsur gambar yang bisa dilihat. Contohnya adalah rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, dapat dilihat dari kemampuan jangkauannya. Maka media ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu media yang memiliki daya liput luas dan serentak, kemudian
dan media yang memiliki daya liput yang terbatas ruang dan waktu. Yang ketiga yaitu media dilihat dari cara atau teknik pemakaiannya, maka media ini dibagi menjadi dua macam, yaitu media yang diproyeksikan dan media yang tidak dapat diproyeksikan. Apa media yang diproyeksikan? Nah, media yang diproyeksikan itu seperti film, slide, film strip, transparansi, dan lain-lain. Jenis media yang seperti ini memerlukan alat proyeksi khusus, seperti film proyektor. Itu gunanya untuk memproyeksikan film. Kemudian slide proyektor, yang gunanya untuk memproyeksikan film slide. Kemudian ada overhead proyektor atau disingkat OHD untuk memproyeksikan transparansi.